Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Gafara dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, selama masa pandemi ini mungkin kita sudah nggak asing dengan istilah-istilah seperti ODP, PDP, OTG, dan kasus positif corona. Namun, apakah kalian sudah tahu perbedaan-perbedaan dan penjelasan tentang keempat hal tersebut? Supaya lebih paham, kita cari tahu perbedaan-perbedaan keempatnya beserta penjelasan-penjelasannya yuk. Simak video ini sampai akhir ya. Selama masa pandemi COVID-19, pasti kita sudah sering mendengar istilah-istilah seperti ODP, PDP, OTG, dan kasus positif. Tapi apa kalian tahu apa arti dan perbedaan di antara istilah-istilah tersebut? Yuk cari tahu jawabannya di video ini. Dan berikut adalah pengertian dari ODP, PDP, OTG, dan kasus positif. Berdasarkan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Maret 2020, terdapat 4 kategori identifikasi pasien COVID-19, yaitu ODP, PDP, OTG, dan kasus positif. ODP merupakan singkatan dari orang dalam pemantauan. Seseorang masuk dalam kategori ODP apabila orang tersebut mengalami atau memiliki riwayat demam hingga 38 derajat Celcius, memiliki gejala seperti pilek, sakit tenggorokan, atau batuk, memiliki riwayat perjalanan yang terinfeksi atau memiliki riwayat kontak dengan pasien COVID-19 pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala. PDP atau pasien dalam pengawasan. Seseorang masuk dalam kategori PDP apabila orang tersebut mengalami atau memiliki riwayat demam hingga 38 derajat Celcius, memiliki gejala seperti batuk, sakit tenggorokan, pilek, sesak napas, atau pneumonia ringan hingga berat. Memiliki riwayat perjalanan di daerah yang terinfeksi COVID-19 atau memiliki riwayat kontak dengan pasien COVID-19 pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala. Terus apa bedanya ODP dan PDP? Secara sekilas memang terlihat sama, tetapi perbedaan yang paling signifikan dapat dilihat dari gejala yang dialami oleh orang tersebut. Status PDP disematkan pada seseorang yang terdapat infeksi dalam saluran pernapasannya sehingga mengakibatkan peradangan di paru-paru. OTG. OTG ini merupakan orang tanpa gejala tetapi memiliki resiko tertular dari orang yang terkonfirmasi COVID-19. Kategori OTG juga memiliki riwayat kontak erat maupun kontak fisik atau berada dalam ruangan dengan radiasi 1 meter dari pasien COVID-19. Bedanya OTG dengan ODP adalah pada saat pemeriksaan awal, OTG tidak menunjukkan gejala sama sekali. Kasus positif atau bisa disebut dengan kasus konfirmasi, yaitu pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui tes swab atau tes PCR. Pasien yang dinyatakan positif ini harus menjalani isolasi intensif di dalam tenaga pengawasan kesehatan dan harus menginap di rumah sakit rujukan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Selain untuk mengawasi perkembangan kondisi pasien, isolasi di rumah sakit dilakukan untuk membatasi aktivitas pasien agar tidak bebas berpergian sehingga mencegah penularan yang lebih luas. Pasien positif dinyatakan sembuh apabila melakukan 2 kali tes apabila hasilnya negatif. Bagi orang-orang yang masuk dalam kategori ODP, PDP, OTG dengan gejala yang ringan, cukup dengan isolasikan diri Anda di dalam rumah selama 14 hari dan dalam waktu 14 hari diharapkan tubuh kita membentuk antibodi untuk melawan virus corona.
apabila kondisi makin memburuk, segera lakukan isolasi di rumah sakit. Dan bagi kalian yang sehat, tetap memberi dukungan kepada pasien, keluarga pasien, dan masyarakat sekitar. Dengan adanya dukungan kalian, pasien dapat terhindar dari depresi sehingga dapat meningkatkan imunitas agar cepat sembuh dan tidak dapat menularkan penyakit ke yang lain. Nah, sekarang kalian sudah tahu penjelasan-penjelasan dan perbedaan dari istilah-istilah seperti ODP, PDP, OTG, dan kasus positif corona. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih.